Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang zakat, yang mana judul besarnya adalah hidup lapang dengan berbagi. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang zakat fitrah. Di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami zakat, memahami infak, memahami sedekah dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan-ketentuan zakat. Dalam hal ini adalah zakat fitrah. Selanjutnya, pengertian zakat fitrah. Pengertian menurut bahasa, zakat berasal dari kata Arab atau bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah syara atau menurut agama Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan-golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, dalil tentang zakat fitrah ini salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan zakat. Yang pertama, yaitu hukum zakat. Hukum zakat ini adalah, atau zakat fitrah ini adalah hukumnya fardu ain atau wajib bagi orang yang mampu. Selanjutnya ketentuannya adalah rukun zakat. Rukun zakat itu ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat yang dikenal dengan istilah musaki. Yang ketiga atau C, ada orang yang menerima zakat yang dikenal dengan istilah mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Seterusnya, syarat wajib zakat. Syarat wajibnya itu wajib bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat atau musaki ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang A, orang tersebut beragama Islam. Jadi orang yang akan mengeluarkan zakat itu harus beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam berarti tidak wajib.
Yang B, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, dengan artian masih hidup, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Seterusnya yang C, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya sendiri serta menafkahi keluarganya. Artinya masih berlebih rezekinya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seterusnya yang keempat atau D, orang yang tidak berada di bawah tanggungan atau tanggung jawab orang lain. Berarti orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, ukuran atau takaran zakat fitrah itu, kalau istilahnya orang Arab di Mekah, Madinah, mereka mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sak. 1 sak itu kalau di Indonesia atau di tempat kita ukurannya sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Kalau lebih dari ukuran ini boleh kita bayarkan? Boleh. Yang penting tidak kurang. Kalau berlebih, persilahkan. Sesuatu yang baik itu semakin banyak pula pahalanya. Selanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah itu ada 5 macam, yaitu yang pertama atau A, waktunya wajib. Wajib itu maksudnya sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Seterusnya waktunya haram, berarti haram dikeluarkan zakat pada waktu itu. Kapan waktunya? Yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian waktunya yang afdal atau waktu yang disunnahkan adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Kita disunnahkan atau waktunya itu afdal di saat itu. Seterusnya waktunya mubah. Kapan mubah? Adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Itu hukumnya mubah atau boleh. Terusnya waktu yang makruh. Kapan waktu makruh itu? Adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Di situ Allah jelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu yaitu ada 4 golongan. Maaf, 8 golongan atau 8 astag. Siapa itu orangnya? Yang pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil, itu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat mu'allaf, itu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kelima budak atau kita kenal dengan istilah ar-riqab. Yang keenam orang yang berhutang atau yang dililit hutang tidak mampu membayar hutang, berarti dia berhak menerima zakat fitrah tersebut.
Yang ketujuh, orang yang sedang berada dalam atau di jalan Allah, kita kenal dengan sabilillah atau fisabilillah. Yang terakhir adalah orang yang mengadakan perjalanan atau ibnu sabil, atau yang kita kenal dengan musafir. Ketika dalam perjalanan dia kehabisan bekal atau uang, maka orang tersebut berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya ada juga orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja orangnya? Yang pertama, orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Terusnya sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, atau D, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya. Seterusnya, orang yang fasik. Maaf, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Jadi orang-orang yang tergolong ini adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Lalu penyampaian ini yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dan kita pahami dan kita praktekkan nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja penyampaian yang begitu singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.